Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, teman-teman SDT Momen Kreatif yang berbahagia. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran, kisah yang terekam di dalam Al-Quran banyak sekali kisah perbincangan obrolan antara ayah dan anaknya. Seperti misalnya kisah Nabi Yusuf. Tidak terhitung bagaimana percakapannya dimulai sejak kecil sampai Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa kembali dengan ayahnya di masa sudah dewasa. Begitu juga kisah Luqmanul Hakim. Begitu juga kisah percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sini saya ingin membahas atau mereview sebuah buku ya yang berjudul Abiku Memang Beda. Ya, Abiku Memang Beda. Buku ini terdiri dari 3 jilid. Ini memang yang pertama saat launching, saat kita baca yang merah ini ya. Nasihat abiku, nasihat ayah kepada anak. Siapakah sang anak, siapakah sang ayah? Anaknya yang bernama atau buku ini ditulis oleh Badi'uzzaman Umam ya, nama sang anak. Usia saat beliau menulis buku ini kurang lebih usianya di usia 12 tahun. Dan buku ini dijadikan syarat oleh sang ayah, oleh Abiku, kepada anaknya untuk menyelesaikan satu tahap sebagai level minimal untuk kelulusan di jenjang SD. Dan salah satu yang unik dari buku ini, jadi di buku ini menceritakan bagaimana Umam ya, kita selanjutnya menjelaskan Umam ini dididik oleh ayahnya sedikit berbeda dengan anak-anak lainnya. Karena sang ayah, Bapak Adi Laksana, ingin memberikan kepada anaknya pendidikan yang berbeda, supaya anaknya lebih unggul daripada yang lain, supaya anaknya memiliki kemampuan untuk menanggung beban lebih daripada orang umumnya. Dan di usia SD pun sang anak oleh ayahnya, setelah ayahnya ini bermusyawarah dengan ibunya ya, karena keluarganya juga keluarga guru, memutuskan untuk Umam ini homeschooling. Jadi di buku pertama ini Umam ini banyak sekali mendapatkan arahan, bimbingan, dan pepatah dari sang ayah. Di buku jilid pertama ini, Umam atau Umar ini mendapatkan pendidikan tentang bagaimana harapan, bagaimana itu cinta, bagaimana itu benci, bagaimana kredo-kredo direkam dan dituliskan oleh Umam di sini ya. Di sini juga Umam menuliskan bagaimana alasan kenapa Umam homeschooling, terus kenapa abinya memberikan pendidikan yang berbeda kepada anak-anaknya. Karena memang sang ayah atau abiku, beliau berasal atau aktivitas sehari-harinya adalah seorang bisnis. Di buku pertama ini Umar menulis bagaimana harapan-harapan itu supaya seorang anak itu memiliki harapan. Karena rekaman manusia itu dari awal hidup sampai akhirnya adalah rekaman harapan-harapan, bagaimana ia mewujudkan. Dan di kisah ini juga Umam menceritakan bahwa ayahnya juga salah satu film yang disukainya adalah tentang peperangan. Karena peperangan itu yang paling lama bertahan adalah yang paling lama berjuang hidup, dan yang paling berjuang hidup adalah yang paling besar harapannya. Saya salah satu kredo yang ingin saya bacakan di sini adalah kredo abiku yang ditulis ya. Hidup penuh kegelapan jika tanpa harapan. Harapan hanya khayalan jika tanpa ilmu. Ilmu akan hampa jika tanpa kerja. Kerja tiada arti tanpa cinta. Cinta tiada arti tanpa memberi. Standar memberi adalah memberi persembahan terbaik kepada yang dicintainya. Inti memberi adalah perhatian dan tanggung jawab. Ujung dari perhatian dan tanggung jawab adalah pertumbuhan. Hidup adalah pertumbuhan,
bertumbuh atas harapan, ilmu, kerja, dan cinta. Jadi secara garis besar di sini bagaimana harapan, bagaimana ilmu, bagaimana kerja dan cinta dibahas di jilid pertama ini. Terus di sini juga kalau bagi kita pendidik atau yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, cukup bagus untuk memahami bagaimana prinsip kesehatan secara umum ya. Bagaimana prinsip makanan, bagaimana olahraga. Di sini juga dijelaskan bagaimana olahraga itu terbagi menjadi 3, olahraga sedang, ya, olahraga ringan, olahraga sedang, dan olahraga berat. Olahraga ringan kita masih bisa bercanda dengan rekan yang lain, ya. Sedangkan olahraga sedang kita masih bisa bercanda, tapi sudah mulai sudah mulai menguras fokus ya, jadi tidak bisa sepenuhnya. Sedangkan olahraga berat di mana kita sudah tidak bisa bercanda lagi di dalam olahraga tersebut. Di sini juga kita mendapatkan Umam ini menulis bagaimana orang tuanya mengajarkan logika dasar seperti argumen, seperti premis, terus silogisme, proposisi, premis mayor, premis minor, dan ini menurut saya bagus ya, bagus. Artinya kalau kita lihat bagaimana Umam ini menulis buku dan bisa menulis ulang apa yang disampaikan oleh ayahnya, artinya usia seperti itu juga usia sekolah dasar itu usia yang spesial, di mana anak kalau ditempa secara khusus sudah bisa menulis, insya Allah juga sudah bisa membaca dan berkomunikasi ya. Kalau kita rujuk ke khazanah Islam, Nabi Yusuf alaihissalam juga didikannya itu hanya sampai usia remaja ya, yang kurang lebih masih di usia di bawah 10 tahun atau mungkin di usia belasan ya. Mungkin kemungkinan besar di bawah usia 10 tahun, karena di dalam Al-Quran disebutkan juga bagaimana kafilah yang menemukan Nabi Yusuf itu mengatakan ya gusyuhada gulam. Artinya setelah ditemukan, setelah berpisah dengan ayah, sudah terputus pendidikannya. Tapi di akhir cerita Nabi Yusuf alaihissalam masih bisa menceritakan ulang bagaimana pendidikan sang ayahnya. Nah, yang kedua, buku ini adalah buku sama. Yang kedua adalah tentang nasihat sang ayah kepada anaknya di meja makan ya. Bagaimana adab makan, bagaimana kenapa terus sang ayah tidak memasang televisi di rumah. Di sini disertakan alasan-alasannya ya. Karena salah satunya ini di sini dijelaskan, ketika kita bahagia, dada kita itu terasa longgar, kita merasa feel good, senyuman dan tertawa kita lepas. Televisi itu adalah pengambil kebahagiaan itu semua, karena TV itu lebih banyak menelurkan vibrasi force atau getaran rendah. Sini memang di samping membahas tentang pendidikan, di sini juga banyak pendidikan yang disampaikan oleh sang ayah saintifik ya. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Di buku ini bagaimana sang ayah juga menjelaskan bagaimana apa itu hasab, bagaimana nasab, terus juga kenapa kita jangan memakai HP saat kita makan. Terus kita juga dituntun untuk bagaimana memilih makanan ya, standar minimal bagi seorang muslim, makanan itu apa saja ya. Terus juga di meja makan ini sang ayah banyak memesankan kepada anak bahwa setiap kita masuk ke sebuah bidang, maka kita akan mengumpulkan kosakata ya. Nah, sedangkan di sini juga saya meng-highlight ya, maka berhati-hatilah dengan kosakata yang akan kamu simpan ke dalam otakmu, karena kosakata itu bisa berubah menjadi ide. Jika ide itu terus menerus kamu pikirkan, maka dia akan berubah menjadi keyakinan. Kamu yakin bahwa ide tersebut akan
berhasil. Sini juga menjelaskan bagaimana seorang pemimpin juga harus mengupdate ilmunya ya, harus mengembangkan ilmunya. Tentunya kita berada dalam posisi kepemimpinan masing-masing. Kalau saya pribadi berarti saya berada di kepemimpinan di lingkup Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Kalau teman-teman mungkin lingkup kepemimpinan ada yang di dalam rumah tangga, ada yang di dalam kelas, ya, ada yang di masing-masing divisi. Ya. Nah, terus juga di sini di meja makan itu kalau kita bandingkan ini cukup linear ya. Kita mempunyai program filter family learning time together. Di sini di meja makan ini ayahnya memancing anaknya untuk mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan menekan atau melatih anaknya Humam dan adik-adiknya supaya memiliki pertanyaan-pertanyaan berkualitas. Kenapa? Karena di sini dijelaskan orang itu bisa dinilai kadar ilmu pengetahuannya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena dengan pertanyaan yang diajukan itu kita bisa mengerti sudah sampai di derajat atau level mana orang itu berada. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana soal kosakata yang jarang kita pelajari, yaitu soal uang ya. Di sini sang ayah atau abiku selalu tegas antara itu berupa hadiah atau pinjaman. Misalnya untuk sekolah, Abi mengatakan dengan tegas kepadaku dan adik-adikku bahwa biaya sekolah itu adalah pinjaman tanpa bunga. Dan memang uniknya di sejak kecil ayahnya mengatakan kepada anaknya bahwa anaknya itu miskin ya, nggak punya apa-apa. Sekarang orang tua masih punya kelebihan rezeki ya untuk disalurkan kepada anaknya, tapi suatu waktu karena Humam ini disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan uangnya sendiri. Dan yang ketiga adalah buku tentang kepemimpinan ya. Di sini sang ayah karena memang beliau memimpin sebuah perusahaan, beliau banyak memesankan kepada anaknya untuk bagaimana sang anak disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Salah satu yang beliau siapkan, jadi sifat-sifat yang harus anaknya ketahui, salah satunya bahagia, keadilan, vibrasi, rasa malu, rasa bersalah, terus putus asa, kesedihan yang mendalam, ketakutan, kebencian, sombong, berani, yakin, optimis, penerimaan, memahami, cinta, tenang, kedamaian, pencerahan, jujur, tobat, dan sabar ya. Itu salah satu kosakata yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Dan kenapa Humam ini memiliki atau mendapatkan pendidikan yang berbeda? Karena memang disiapkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang pemimpin ya. Misalnya salah satu hal yang dia ajarkan adalah tentang bagaimana cinta dan benci. Cinta dan benci itu ada satu kesamaan, yaitu orang yang mencintai dan orang yang membenci mempunyai kesamaan. Satu yaitu perhatian terhadap yang dia benci atau perhatian terhadap yang dia cintai. Ya. Nah, yang berbeda adalah bagaimana sikapnya. Yang bagaimana akhirnya. Kalau perhatian terhadap orang yang dia cintai, dia akan menuntun untuk bertumbuh. Sedangkan perhatian terhadap orang yang membenci, dia akan membunuh ya, artinya melakukan suatu hal yang membahayakan bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang dicintai. Sehingga kalau kita pelajari ya, ternyata banyak sekali orang yang cinta terus berbalik benci atau benci jadi cinta ya. Nah, sehingga ketika Humam ini mendapatkan ada orang yang mencintai, dia lantas
tidak betul-betul tetap antisipasi, atau ketika ada orang yang membenci dia tidak lantas mengambil hati juga sepenuhnya ya. Karena kalau dalam pepatah Arab, ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna bagi toka, ya cintai seseorang yang kau cintai ya sekedarnya ya, bisa jadi dia menjadi seseorang yang kau benci. Atau wa bagi toka haunan ma asa ayakuna habibaka, bisa jadi seseorang yang kamu benci itu berubah menjadi seseorang yang kau cintai. Bagaimana dalam kisah sahabat pun ya adalah kita rekam ya, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Malik bin Dinar ya, seseorang ya banyak kisah-kisah yang sebelumnya benci dengan Islam terus akhirnya berbalik. Korelasi lain juga di sini banyak menjelaskan ya analogi-analogi, misalnya kepemimpinan itu sebagaimana seperti sebuah pendakian berbarengannya, berkelompok, harus saling memotivasi, mengoptimis perhatian antara satu dengan yang lainnya. Terus juga misalnya Abiku Umam juga menulis bagaimana sang ayah menganalogikan ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu ya, ilmu itu harus diajarkan misalnya, atau ada yang bisa kita pelajari ilmu tapi kita juga harus berbarengan untuk melaksanakan ilmu tersebut. Misalnya ketika seseorang mengajarkan berenang secara teoritis, pelatih menyampaikan yang tenang di air, terus gerakan tangan ke depan ketika masuk kepala ke air, buang napas ketika kepala di atas air, tarik napas ya. Secara teoritis bisa disampaikan, tapi secara praktek tidak bisa langsung kecuali berbarengan ya, kecuali dengan ilmu dengan amal ya. 3 buku ini saya rasa menjadi rujukan bagus untuk kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, sehingga kita lebih optimis, lebih memiliki besar harapan untuk anak didik kita, untuk lembaga kita ya, untuk SDIT kita, untuk masyarakat, untuk keluarga, juga untuk setiap orang yang kita pimpin. Abiku memang beda, trilogi ini insya Allah sangat penuh dengan makna. Barakallahu fikum, semoga review sederhana ini akan memberi manfaat. Tentunya manfaat akan lebih besar kalau teman-teman bisa menelaah atau membaca buku ini. Insya Allah banyak highlight, insya Allah banyak hikmah, insya Allah juga banyak hal yang bisa kita terapkan untuk keseharian kita bersama keluarga, bersama anak didik dan orang-orang di sekitar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.